Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Samase, it's different. Admin, tolong bantu untuk admit. Izin untuk mulai, Ustaz. تفضل بارك الله فيك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha gofur, zat yang maha syukur, yang memberikan beribu nikmat dan tidak terukur. Segala puji bagi satu-satunya Tuhan dan penguasa semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginya segala pujian dan kepemilikan, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad SAW dan istri-istri, keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang mencintainya sampai akhir zaman. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah hadir bersama kita
siang ini di kajian Sisesa, Gurunda Ustadz Dr. Syafiq Basalam Hafizahullah Ta'ala. Jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz telah kembali bergabung untuk kembali berbagi ilmunya Ustadz. Dan insya Allah Ustadz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas nama Sisesa, izinkan juga saya mengucapkan jazakumullah khair untuk kehadiran Ummahat. Dan seperti biasa, mari persiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu yang insya Allah sebentar lagi akan kita dapatkan. Mohon aktifkan chat di Zoom untuk mendapatkan berita dan silahkan mengirimkan pertanyaan melalui nomor WA yang tercantum nanti di chat room mulai sekarang. Insya Allah nanti akan didahulukan sesuai tema. Tafadhol Maskura Ustadz untuk memulai kajiannya. Barakallahu fiik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita dan juga masalah-masalah agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita belajar. Kembali kita mengaji, menyisihkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadap ilahi Rabbi. Allah Azza wa Jal mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan akan melewati neraka. Semuanya tanpa terkecuali. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab pun, dia harus melewati neraka. Allah Azza wa Jalla akan meletakkan sirat, jembatan yang sangat tipis, licin, tajam. Yang jembatan itu diletakkan di atas neraka aja. Na'udzubillahi minan nar. Itu suatu kepastian yang sudah Allah tetapkan. Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kemudian ketika mereka melewati itu, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang zalim akan dibiarkan terbakar di dalam. Na'udzubillah minan. Ahibati fillah. Kajian kita bersama para ummahat, putri-putri Adam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan uritun nar. Tampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Ada apa? Bukankah masuk surga bagi wanita mudah? Hadis yang Nabi SAW menjelaskan, idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat, patuh sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, akan dipersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki.
Tapi ternyata banyak wanita yang tidak dapat melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Mereka berjatuhan ke dalam neraka. Karena banyak di antara mereka yukthirna la'n, suka mencela, memaki, yakfurna al-ashir, kufur sama suaminya, tidak menghargai suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, jikalau engkau berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun, kemudian dia melihat engkau berbuat sesuatu yang menyakiti hatinya, maka dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka khairan. Aku tidak melihat ada kebaikan di dirimu. Enggak pernah menyenangkan hati. Hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat manusia yang Allah haramkan neraka menyentuh dia. Apalagi membakar dia. Karena ada orang yang melewatin sirat dengan 3 kondisi. Kondisi yang pertama, najin musallam. Selamat tanpa ada yang terbakar di tubuhnya. Kita melewati neraka yang menyala-nyala. Dengan pengait-pengait di kanan kiri. Yang berusaha untuk menarik orang yang melewatinya. Ada najin musallam. Ada yang selamat makhdush. Ada yang selamat tapi dia terluka-luka. Ketika melewati sirat, dia masih terbakar. Walaupun dia nggak sampai jatuh ke dalam neraka. Ada yang terjatuh dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Ini kriteria Nabi sebutkan bahwa neraka haram menyentuhnya, membakarnya, dan dia pun diharamkan atas neraka. Ini nggak bakal dia disentuh sama neraka. Dan nggak bakalan dia juga masuk ke dalam. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar. Kalian mau tidak aku beritahu tentang orang yang dia diharamkan atas neraka dan neraka haram untuk dia. Ini pengharaman yang sangat kuat sekali. Dia benar-benar masuk surga dengan selamat. Maka beliau alaihissalatu wassalam mengatakan, kullu hayyinin layyinin sahlin qarib au qaribin sahl. Orang ini memiliki 4 kriteria. Yang sebenarnya 4 kriteria ini satu ya, ada di satu orang. Yang pertama, hayyin. Hayyin itu orangnya baik hati. Enakan orang. Layyin, lemah lembut. Kemudian sahal, gampangan orang. Mudah orangnya. Jadi enak bergaul sama dia. Qarib, dia dekat sama orang. Yang pertama apa? Hayyin. Hayyin itu tenang orangnya, baik, lembut, gampang orangnya, sikapnya itu mudah banget gitu, nggak mempersulit. Kemudian dia dekat sama kerabatnya, dekat sama keluarganya, dekat sama tetangga-tetangganya, dekat sama orang-orang baik. Hadits rawahu Tirmidzi. Ahibbati fillah.
Diriwayatkan dalam Al-Baihaqi dari Makhul secara mursal, al-mu'minun hayyinun layyinun. Orang-orang beriman itu, gimana sih orang beriman itu? Kan kita tahu surga ini hanya untuk orang yang beriman. Orang beriman itu adalah orang tentunya yang melaksanakan rukun Islam, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, tapi dia punya sifat loh, punya karakter. Orang beriman itu tadi orangnya hayyin, enak orangnya, baik hatinya, layyinun, lembut, kal jamalil anif. Sampai disebutkan dalam hadis ini seperti onta yang jinak, yang kalau ditarik kemana, diajak jalan-jalan dia. Terus kalau diturunin supaya duduk, dia duduk. Karena kita tahu ada binatang, kalau bicara onta, ada yang sulit banget, harus ditarik ya. Dia mau dibawa kemana itu ada yang didorong, ada yang harus dipecut, baru mau jalan. Kalau disuruh duduk, nggak mau duduk, malah dia menyeret talinya. Bahkan mungkin menggigit orang nih. Mukmin nggak kayak gitu. Makanya subhanallah. Jadi orang beriman itu kalau mau masuk surga, dia harus memperbaiki akhlak dan karakter. Maka yang udah pada belajar, yang udah pada ngaji, ketahuilah bahwasanya yang paling berat di timbangan pada hari kiamat nanti adalah akhlak yang mulia. Dan tanda sempurnanya iman seseorang, tanda sempurnanya iman seseorang, itu dari mana kita tahu? Apa dari banyaknya hafalan Quran dia? Apakah dari banyaknya sedekah dia? Banyaknya kajian yang dia hadirin? Terus kajian-kajian. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya, perilakunya. Maka di hadis yang baru saja kita baca, ini seakan-akan hadis ini menggambarkan ini loh akhlak yang mulia. Apa? Hayyin. Baik hati dia. Lembut. Gampangan orangnya. Dekat sama orang. Al-mu'min ya'laf wa la yu'laf. Orang beriman itu gampang bergaul. Dengan orang lain. Orang lain juga enak bergaul sama dia. La khaira fi man la ya'laf wa la. Nggak ada baiknya tuh orang yang nggak enak diajak bergaul. Ada yang kaku. Ada yang mudah marah. Ada yang tidak pemaaf. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau turun dari Taif, setelah beliau berdakwah di sana, mendapatkan respon yang sangat menyakitkan, beliau dilemparin batu, alaihi salatu wassalam, sampai berdarah-darah kakinya. Dan kejadian itu adalah kejadian yang paling berat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, hal ata alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud. Apakah telah berlalu denganmu suatu peristiwa yang lebih menyakitkan daripada waktu Uhud? Waktu perang Uhud Nabi SAW terluka, giginya patah alaihi salatu wassalam. Terbunuh sebagian sahabat. Ditanya, ada hari yang lebih menyakitkan buat engkau daripada Uhud? Iya, kata Nabi SAW. Ketika beliau berdakwah ke Taif, ingin menyelamatkan mereka dari neraka.
mengajak mereka untuk masuk surga. Tapi ternyata respon orang-orang itu malah kasar. Bukan hanya lisannya, tapi perbuatannya pun menyakitkan hati sampai berdarah-darah Nabi SAW. Ketika beliau turun dari Taif, kemudian tahu-tahu aku sadar sudah berada di Qarn Tha'alib, namanya tempat. Farafa'tu ra'si, aku angkat kepalaku. Aku melihat ada awan yang menaungi. Fanadhartu fa'idha fiha Jibril. Aku lihat ada Jibril di sana. Lalu Jibril menyeruku, memanggilku. Dan dia berkata, Innallah qad sami'a qawla qawmika laka wa ma raddu alaik. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluhu telah mendengar ucapan kaummu dan jawaban mereka terhadap dakwahmu. Wa qad ba'athallahu ilaika malakal jibali ta'murahu bima syi'ta. Dan Allah Jalla Jalaluhu telah mengirimkan kepadamu malaikat penjaga gunung, pengurus semua gunung. Untuk engkau suruh apa saja. Semau. Fanadani malakul jibal. Fasallama alayya. Aku dipanggil oleh malaikat penjaga gunung-gunung itu. Dia mengucapkan salam kepada lalu berkata, Ya Muhammad, dzalika fima syi'ta. Itu terserah engkau. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhsyabain. Kalau engkau mau, aku akan timpakan kepada mereka, baik penduduk Taif atau penduduk Mekah, 2 gunung yang membinasakan mereka, yang telah menyakitimu. Apa jawaban Nabi SAW? Bal arju. Nih kita lihat kasih sayang Nabi, baik hatinya Nabi, mudahnya Nabi, dekatnya Nabi sama orang. Beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Enggak mau Nabi. Enggak. Tetapi aku berharap Allah mengeluarkan dari sulbi-sulbi mereka generasi yang akan mentauhidkan Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Subhanallah. Ini sikap Nabi sama orang kafir. Beliau ingin kebaikan buat mereka. Bagaimana dengan sesama orang-orang beriman? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan An-Nu'man bin Bashir bahwa Rasul SAW mengatakan mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam cinta mereka, dalam kasih sayang mereka, dalam kepedulian mereka, itu seperti satu jasad. Kalau ada salah satu raga yang mengeluh, sakit, maka seluruh raganya akan ikut merasakan sakit. Matanya tidak akan tidur. Seluruh tubuhnya akan merasakan demam. Itu orang beriman kayak gitu. Makanya kalau ingin tidak tersentuh api neraka, perbaiki akhlaknya. Jangan suka marah. Kalau dikatakan tadi hayyin, layyin, sal, orang tuh nggak suka marah. Kalau ngomong baik, kata-katanya baik. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Isra ayat 53.
Apa kata Allah? Tafadhalna. Di surat Al-Isra ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Inna syaitana kana lil insani aduwwam mubina. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Subhanallah jemaah. Kita tuh disuruh kalau berbicara yang paling baik gitu. Memilih kata-kata yang baik. Kenapa? Karena hubungan kita mau dirusak sama setan ini. Setan selalu berusaha untuk menjadikan ucapan kita senjata untuk merusak hubungan. Setan itu musuh. Dia sukanya memprovokasi. Dia selalu berbuat itu. Maka kalau ingin diharamkan untuk disentuh sama neraka, jaga lisan. Jangan marah. Jangan. Artinya kalau orang yang punya sifat 4 tadi itu, hayyin, layyin, sahal, qarib, itu nggak temperamen orang. Kalau ternyata ada orang yang di keluarganya nggak suka sama tuh orang. Dia sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, anak-anaknya nggak suka sama bapak. Nggak dekat sama mereka. Karena kasar. Kalau ngomong nggak lembut. Kalau malah marah lupa daratan. Sebagian berharap dia meninggal dunia. Bagaimana engkau di kantor? Nih yang kerja di kantor. Bagaimana engkau? Artinya kita perlu tahu diri kita dari pandangan orang-orang ini. Kita punya enggak 4 kriteria itu? Hayyin, layyin, sahal, qarib. Punya enggak? Atau ternyata kita orang yang selalu menjaga jarak. Yang orang-orang juga menjaga jarak dari kita. Dia tidak mau berinteraksi dengan kita. Takut dia. Takut. Ada apa sebenarnya? Ketika datang seorang sahabat kepada Nabi SAW. Dia meminta wasiat. Kata Nabi SAW, la taghdab. Jangan marah engkau. Jangan marah. Faraddada miraran. Dia mengatakan, kasih aku wasiat lagi ya Rasul. Kasih aku wasiat lagi. Nabi mengatakan, la taghdab. Jangan marah. Rupanya orang ini orang pemarah. Mudah tersinggung. Mudah emosi. Maka wasiat buat dia, la taghdab. Jangan marah. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala mengatakan, fahadha yadullu ala anna al-ghadab jima'us syarr. Ini menunjukkan bahwa sifat marah tadi, orang yang nggak mudah marah, bukan mudah bergaul sama orang. Bahwasanya sifat pemarah ini adalah kriteria atau karakter yang buruk sekali. Yang dapat menyelamatkan diri dari hal ini, insya Allah dia selamat dari banyak keburukan. Pernah ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, ijma' lana husnul khuluq. Kumpulkan buat kami akhlak yang mulia itu seperti apa. Di satu kata. Jadi jangan banyak-banyak, satu kata aja. Kata Abdullah bin Mubarak, tarkul ghadab, meninggalkan marah. Meninggalkan marah. Ada seorang kalau jadi bos,
jadi atasan, jadi pemimpin, ya udah. Galak dia. Galak. Keras. Suka memaki. Menjelek-jelekan. Mengumpat. 4 sifat ini nggak ada di diri dia. Ahibati fillah. Ketika Nabi memberikan wasiat jangan marah kepada orang tersebut, di beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang bertanya mengatakan fata'ammaltu fil ghadab. Aku merenungkan tentang kenapa wasiat Nabi kok jangan marah ya. Fawajadtu tarkahu tarkus syarri kulli. Aku melihat ternyata meninggalkan marah itu meninggalkan semua keburukan. Orang kalau udah marah nggak jadi lembut, nggak jadi dekat, nggak jadi mudah. Jadi kalau bicara hayyin, layyin itu tadi dia lembut, dia nggak suka marah gitu loh. Di surat Asy-Syura ayat 37 Allah menyebutkan tentang sifat penghuni surga. Tentang sifat orang-orang beriman tuh kayak apa? Apa kata Allah? Silakan dibaca. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Nah, subhanallah. Tuh orangnya mudah gitu. Orangnya lembut. Kalau mereka marah mereka bukan banting-banting meja. Mereka nggak teriak-teriak. Tapi yaghfirun, memaafkan. Apakah kita termasuk yang seperti itu? Atau kita termasuk orang yang menyimpan dendam? Subhanallah. Ada cerita seorang perempuan, dia bercerai sama suami. Setelah 11 tahun dia menikah. Dia datang ke pengadilan. Dia nyampaikan kepada hakimnya. Hakimnya di sana ulama jemaah. Jadi seorang yang berilmu agama, yang ngerti yang jadi hakim itu. Ketika dia sampaikan, Syekh, mantan suamiku itu punya tanggungan utang. Dia punya beberapa permasalahan ya, tanggungan yang harus diselesaikan. Boleh nggak Syekh? Ana bayarin utang dia. Tapi dia nggak perlu tahu. Syekhnya heran. Ada perempuan kayak gini, heran. Syekh. Biasanya yang ada kalau sudah bercerai, seperti ember bocor. Kata Syekh, gimana kau melakukan itu? Syekh, dia bapaknya anak-anak anak. 11 tahun anak hidup sama dia. Tapi ya takdir Allah harus berpisah. Namun tadi Syekh, boleh nggak anak membantu dia dengan uang sedekah tanpa dia tahu siapa yang melunasi? Ada perempuan-perempuan yang kayak gitu, yang baik hati, yang lembut. Di surat Ali Imran ayat 132-134, Allah Azza wa Jalla berfirman tentang penghuni surga. Apa sih kriteria mereka? Nah, tafadhal, dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allahu Akbar. Tuh. Orang-orang yang disiapkan bagi mereka surga. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi ada kriteria khusus yang Allah sebutkan. Mereka adalah orang yang suka membantu orang lain. Ini menunjukkan baik hati dia. Peduli sama orang lain. Kemudian bicara dengan diri mereka sendiri. Ini bicara harta, dia berbagi. Kadang-kadang dia disakitin sama orang. Iya. Bagaimana sikap dia? Dia orang yang menahan emosinya. Bukan hanya sampai menahan emosi aja. Dia naik tingkatannya. Wal'afina aninas. Dia maafkan orang lain. Bukan hanya sampai sana. Dia disakiti. Dia memaafkan. Ditambah lagi. Allah yuhibbul muhsinin. Dia berbuat baik sama orang lain. Dia berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Seperti yang kita lihat bagaimana Rasul SAW. Beliau disakiti, beliau tahan emosinya. Beliau tidak mendoakan keburukan buat mereka. Bahkan setelah beliau memaafkan mereka, Nabi mendoakan bagaimana mereka mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah. Di antara bentuk mudahnya, sahal. Orang itu mudah, gampangan. Dalam bergaul sama orang. Dia jadi apapun. Dia mudah. Dia mau jadi seorang santri, dia menjadi seorang ustadz, dia mau jadi seorang pemimpin, dia menjadi seorang pegawai, aduh enakan orangnya. Makanya kadang-kala ada bos itu suka nyuruh fulan. Ahsan fulan yang disuruh. Yang lainnya banyak alasan ini, itu, macam-macam. Ada yang seperti itu. Jadi ada orang kalau kita minta tolong sama fulan, abishir. Iya, bismillah. Insyaallah. Tapi ada orang yang kalau kita minta tolong sama dia, ruwet urusannya. Jual beli pun seperti ini. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang mudah. Mudah orang ini. Dalam apa mudahnya Ustaz? Kata Nabi SAW, ketika dia menjual. Ketika dia menjual barang. Mudah. Orangnya ditawar. Gimana kalau sekian tawarannya? Ya, dia udah dapat untung ini itu. Bismillah lah. Apa-apa. Mudah. Karena ada orang kalau jual, Allahu Akbar. Ayolah mas, diskon. Nggak ada diskon. Ini sudah harga paling bagus. Engkau cari tempat lain. Nggak ada harga kayak gitu. Oh. Tapi ada orang yang enak kalau kita beli sama dia. Kalau dia menjual, aduh enak banget.
dia menjelaskan. Kita tuh jadi senang mau balik sama dia. Karena enak orangnya. Mudah. Wa idza ishtara, kalau beli juga enak. Jadi kalau bicara beli nih, ada orang kalau beli aduh nawarnya sampai mau nangis orang yang ditawar kadangkala. Setelah nawar kadangkala barang itu dijelek-jelekin sama dia. Supaya harganya turun. Jadi kalau jual dia sulit, kalau beli juga sama kayak gitu. Setelah jadi ini masih minta diskon, minta ini. Ada orang kayak gitu. Yang model yang kayak gitu ada. Mungkin sebagian di antara kita pernah berjumpa atau dia termasuk orang itu. Yang kalau dia menjual, oh jangan ditanya. Susahnya kalau transaksi sama orang ini. Wa idza qtaba, kalau nagih utang atau bayar utang mudah. Sebagian kita nih kalau dimintain tolong ya terlalu banyak alasan. Kita mau utang sama dia benar-benar kita butuh. Ada 1001 alasan yang dia miliki untuk tidak memberikan pinjaman. Padahal tahu kerabatnya sulit. Ada yang kalau ngutang ruwet bayarnya. Kenapa sampai ada yang namanya debt collector? Menghadapi siapa sih debt collector ini? Menghadapi orang-orang yang sulit. Untuk bayar utang itu sulit. Di dalam agama kita, kalau ada orang yang nggak mampu, nggak bisa bayar utang, kita dianjurkan untuk menunda pembayarannya. Ini juga bagi yang jadi debt collector, yang tukang ngumpulin duit, maka dia harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ingin masuk surga. Kalau orang itu memang nggak bisa bayar utang, bukan nggak mau ya. Ada orang nggak mau. Ada orang nggak mampu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisar. Kalau orang itu sedang kesulitan, maka hendaklah kita ini memberikan tangguhan waktu. Sampai nanti bisa bayar. Wa antasaddaqu khair lakum. Kalau kalian ikhlaskan, jadikan sodakoh buat dia, itu lebih baik buat kalian. Nih, sahel orangnya itu enak. Kalau ada orang pinjam duit, Masya Allah, enak. Kalau juga tadi, dia punya utang, dia enak bayarnya. Nggak bertele-tele, nggak janji pekan depan dikatakan pekan depan lagi, sampai sebulan, sampai 2 bulan, sampai kemudian nggak kenal lagi sama tuh orang. Ingat masalah utang, masalah yang berat. Buat orang Muslim, hendaklah dia jadi orang yang mudah membantu orang lain. Mudah. Membantu orang lain, menghutangi orang lain, meminjamkan uang kepada orang lain. Kalau mereka memang orang-orang yang butuh. Dan mereka orang-orang yang jujur yang bakal bayar. Tapi kalau mereka orang-orang ruwet, ya wajar kalau kita tidak memberikan pinjaman kepada mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim. Ini berkaitan dengan orang yang mudah ya. Dalam bergaul, dalam bertransaksi. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma qala, Atallah bi'abdin min ibadihi. Atahullahu malan. Kelak pada hari kiamat, Allah akan menghadirkan salah seorang hamba di dalam sebuah persidangan. Yang hamba ini Allah kasih kekayaan. Atahullahu malan. Allah kasih harta orang ini. Kita tahu orang yang punya harta akan ditanya, dari mana engkau dapat itu harta, kemana engkau infakkan, engkau pakai apa tuh harta.
Orang ini ditanya, "Madza amilta fid dunya?" Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Qala wa la yaktumuna Allah haditha. Dia mengatakan, Allah nggak ada yang tersembunyi dari ucapan mereka buat Allah Azza wa Jalla. Allah tahu semuanya. Tapi Allah tanya sama orang ini supaya dia mengakui. Qala ya Rabbi ataitani malak. Ya Rabbku, engkau berikan kepada aku hartamu. Fakuntu ubayi'un nas. Aku dengan harta itu ya berdagang sama manusia, bertransaksi sama manusia. Wa kana min khuluqi al-jawaz. Di antara sikapku itu ya Allah, aku mudah gitu sama orang-orang itu. Mudah memaafkan mereka. Fakuntu atayassar 'alal musir. Aku nagih sama orang yang punya uang ya dengan cara yang mudah. Wa undhirul mu'sir. Yang kesulitan, ya aku kasih waktu tambahan buat dia. Aku tunda pembayarannya. Bahkan dalam riwayat lain, suruh maafkan. Aku maafkan orang itu. Faqala Allah, ana ahaqqu bihadha minka. Aku yang lebih pantas dengan sifat ini daripada engkau. Tajawazu an abdi. Maafkan hamba-hambaku. Selesai. Dimasukkan ke surga. Padahal amalnya gak banyak. Itu tuh akhlak dia. Itu pelaku dia. Jadi ahibati fillah. Berkaitan dengan 4 sifat ini. Hayyin, layyin, sahal, qarib. Kita perlu introspeksi diri. Punya enggak kita sifat itu? Bagaimana tata cara kita berbicara? Bagaimana sikap kita kepada orang yang menyakiti kita? Bagaimana sikap kita kepada orang tua, anak, kerabat? Ada 4 cara untuk memperbaiki perilaku kita. Sebenarnya disebutkan oleh Ibnu Qudamah. Karena sebagian orang merasa, aku sudah punya tuh sifat 4 itu. Benar. Dari mana engkau tahu? Jangan-jangan itu ujub dari diri. Cara yang pertama adalah dengan kita duduk bersama seorang guru yang dia faham dengan masalah penyakit-penyakit hati. Duduk sama dia. Dengarkan nasihat dia. Minta masukan dari dia. Seperti cerita sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian dia minta wasiat. Apa wasiat Nabi SAW? La taghdab, jangan marah. Itu wasiatnya cuma itu. Karena Nabi tahu nih orang temperamen. Mudah marah. Bukan mudah memaafkan. Yang kedua, kita perlu tanya sama orang-orang dekat kita. Kawan-kawan kita. Makanya kita berkawan, bersahabat itu suruh milih. Suruh milih kita berkawan. Nggak dengan sembarangan orang kita bersahabat. Cari kawan-kawan yang jujur. Bukan orang-orang yang berkepentingan. Tapi orang-orang yang memang ya saling mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Tanyakan kepada dia, engkau sahabatku, tolong kalau engkau melihat perilakuku salah, ya mungkin omonganku nggak benar, tolong aku ditegur. Kasih nasihat. Tapi sahabat seperti ini sulit. Ada. Kebanyakan sahabat itu ada gula, ada semut. Yang hanya dekat kalau ada tujuannya. Ada maksud. Baik. Yang ketiga, engkau perlu mendengarkan masukan-masukan dari orang-orang yang tidak menyukai. Ada orang-orang yang gak suka sama kita. Kita gak mungkin membuat semua orang itu cinta sama kita. Gak mungkin. Kenapa? Orang itu punya kemauan yang berbeda-beda. Tapi kalau ada orang gak suka sama kita, lalu dia mengkritisi kita, manfaatkan kritikan itu.
Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib-aibku. Bisa jadi dia kawan kita yang menghadiahkan aib kita kepada kita. Kalau kawan kita tahu-tahu menegur kita, mengkritisi kita, kadang-kadang kita jadi nggak suka sama tuh orang. Padahal sebenarnya dia orang baik karena ingin kita semakin baik. Atau tadi musuh-musuh yang tidak menyukai kita, biasanya dia tahu kekurangan kita. Paham banget dia dengan penyakit yang ada dari kita. Karena dia nggak suka. Orang tuh kalau nggak suka, yang baik jadi buruk, apalagi yang buruk. Maka manfaatkan kritikan-kritikan orang tadi yang nggak suka sama kita. Wa ainur ridwan kulli aibin kalilatun. Mata yang memandang dengan penuh cinta dan keridhaan nggak bisa melihat kekurangan. Dia akan melihat sempurna banget nih orang, baik banget. Karena dia udah cinta. Kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Sebagaimana mata yang memandang dengan kebencian akan menampakkan semua keburukan. Cara yang keempat, bergaul sama orang. Lihat sama mereka gimana sih. Orang tuh sukanya yang kayak apa gitu. Nggak suka orang itu sama yang kalau ngomong kasar, yang kalau tadi ngambekan ya. Nggak mudah memaafkan. Bergurau kadangkala setelah itu udah sakit hati gitu. Maka tatkala kita bergaul kita jadi tahu mana yang disukain oleh orang-orang. Dan Nabi SAW menyebutkan 4 kriteria. Hayyin, layyin, sahl, qarib. Semoga kita bisa menumbuhkan 4 sifat ini di diri kita. Yang dengannya semoga kita tidak tersentuh dengan api neraka. Hadza wallahu a'lam bishawab, itu yang dapat disampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, Anda kembalikan ke moderator. Jazakallah khair. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair wa barakallahu fik Ustadz untuk paparannya, dan alhamdulillah sudah banyak juga ini Ustadz pertanyaannya. Insya Allah kita akan coba bahas. Apa izin untuk pertanyaan pertama Ustadz? Tafadhal. Bismillah. Ini ada beberapa pertanyaan yang serupa Ustadz. Jadi saya coba satukan jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan tim si Sesa mendapat berkat, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustadz, izin bertanya. Sudah 1 bulan ini suami Ana tidak mau bertegur sapa dengan Ana karena Ana panggil dia antum. Ana chat tapi tidak pernah dibalas, hanya dibaca saja. Ana buatkan teh setiap pagi tidak pernah diminum. Apa yang harus Ana lakukan Ustadz? Mohon nasihatnya. Ini banyak Ustadz yang terkait dengan hubungan bagaimana untuk bisa melembutkan hati dengan suami, terutama menghadapi suami yang pernah menyakiti hati, terutama juga Ustadz. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Ini kita lihat ya. Kalau disebutkan tadi suaminya tidak bertegur sapa. Dia sama suaminya. Kalau sebabnya gara-gara dipanggil antum. Coba dilihat. Mungkin bukan itu masalahnya. Kita ingin orang lain itu baik sama kita. Semua orang ingin seperti itu. Dia ingin dihargai sama orang lain. Dia ingin dimaafkan kesalahannya sama orang lain. Dia ingin dimaklumi, dimengerti sama orang lain. Itu kita inginkan. Kalau kita menginginkan itu, maka kita berikan apa yang kita inginkan semuanya tadi kepada orang lain. Berikan semua yang kau inginkan kepada suami. Anda rasa engkau ingin dimengerti sama suami. Tapi mungkin kau berpikir suami aneh nggak mau ngerti anak. Sekarang bagaimana kau mengerti suami? Kalau tadi dikatakan dibikinin teh dia nggak minum, maka engkau perlu datang kepada dia. Pegang tangannya. Minta maafmu kepadanya.
Minta keridhaannya. Mungkin kau mengatakan yang salah dia, Ustaz. Siapapun yang salah. Tapi kalau engkau menjadi orang yang memulai terlebih dahulu, maka ini sebuah perilaku yang mulia. Rasul SAW ketika menyebutkan, mau nggak kalian aku kasih tahu istri-istri kalian calon penghuni surga? Siapa mereka? Maka beliau menyebutkan, kullu waludin wadudin a'ud. Dia adalah wanita yang penyayang, pengasih. Yang dia membawa tuh kriteria 4 tadi yang disebutkan. Dengan cinta dan kasih sayang. Walud, dia banyak anaknya. Dia mau punya anak banyak. Untuk memperbanyak umatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, a'ud. Dia suka kembali. Suka kembali kepada suami. Kalau dia menyakiti suaminya atau dia disakiti oleh suaminya, dia yang dizalimi sama suaminya. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia akan datang, dia cari suaminya. Kemudian dia akan pegang tangan suaminya. Lalu dia mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tard. Katakan, aku nggak akan menjamkan mataku sampai engkau ridha sama aku. Maafkan. Minta maaf. Jadi seorang itu kalau ingin memperbaiki hubungannya, jangan meminta orang itu yang seharusnya memahami aku. Udah. Kadang-kadang orang minta nasihat. Yang tanya ini istrinya, bukan suaminya. Jadi anak tidak sedang memberi nasihat suaminya. Oh, seharusnya suami enggak. Bagaimana engkau memperbaiki hubungan ini? Engkau datang ke suami. Minta maaf. Enggak bisa, umpamanya engkau tulis surat. Pakai spidol yang besar. Tempelkan. Di depan pintu yang suami akan baca. Minta maaf. Tempelkan di ruang tamu. Tempelkan di kamarnya. Tempelkan di mana dia mau ambil sepatu. Tempelkan semua di rumah itu. Sehingga dia tahu bahwasanya engkau benar-benar ingin kembali kepada dia. Dan kau minta maaf sama dia. Artinya kita kadang-kala perlu punya cara-cara yang bagaimana melembutkan hati dia. Engkau sudah bertahun-tahun hidup sama dia. Insya Allah engkau tahu. Dia itu sukanya ini. Dia itu seperti ini. Dia ini udah tahu sama karakter suaminya. Pengetahuan ini menjadi modal untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau kita nggak kenal sama orang, kita sulit. Gimana ya cara masuknya? Karena nggak kenal sama orang. Tapi kalau engkau sudah hidup sama dia, insya Allah engkau tahu. Tapi Nabi SAW yang jelas tadi, mengarahkan seorang wanita untuk dia datang kepada suami. Kalau pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana ketika ya suami pernah melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan dia fatal. Tapi dia sudah berubah. Dia mungkin sudah bertobat memperbaiki diri. Namun kadangkala rasa itu telah pergi. Sehingga sang istri tidak lagi dapat melayani suaminya dengan tulus. Jadi gak enak nih. Ahibati fillah. Perasaan ini hanya akan membuat hidupmu hambar. Perasaan ini akan menjadikan rumah tanggamu beku, dingin. Apa yang harus dilakukan? Memaafkan. Bukankah Allah Azza wa Jalla menyebutkan penghuni surga itu adalah wal kadhimin al-ghaidh. Orang-orang yang baik hati yang suka menahan emosinya. Memaafkan orang lain. Nggak sampai situ. Dia berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Engkau berdoa minta sama Allah buat suamimu. Ya Allah ampuni suamiku ya Allah. Ampuni dosa dia.
Berikan tobatmu kepada dia. Rubah dia. Mungkinkah dia jadi lebih baik? Mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya saja kadangkala kesalahan itu terulang kembali. Gimana Ustaz? Pintu tobat buat dia tidak ditutup. Kapan pintu tobat ditutup? Ketika nyawa sampai ke tenggorokan. Atau tatkala matahari terbit dari arah barat. Maka dalam kehidupan rumah tangga berusaha untuk memperbaiki. Seperti orang yang berjalan kadangkala dia tersandung. Gimana kalau tersandung? Ditinggal? Enggak. Biar dia bangkit. Dia terperosok ke dalam lubang. Angkat dia. Jalan bersama kembali. Tapi kalau kemudian ia memang sudah mentok. Maka perpisahan menjadi salah satu solusi. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair Ustadz. Afwan, ada satu yang terkait dengan pembahasan Ustadz. Ada pertanyaan, apakah sah Ustadz untuk suami yang menceraikan istri via WhatsApp Ustadz? Atau lewat tidak langsung, tidak bicara langsung? Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Cerai ini perkara yang sangat serius. Yang Rasul SAW mengatakan ada 3 kalimat. Jadduhunna jad, jidduhunna jiddun, jidduhunna jiddun, wahazluhunna jiddun. 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya dianggap serius. Salah satunya adalah at-talaq. Ketika seorang suami kirim surat pakai tulisan, pakai WhatsApp, pakai voice note, pakai apapun, yang di situ dengan tegas dia menceraikan istrinya, maka hukum cerai itu jatuh. Apalagi dengan tulisan via WhatsApp, bukti. Kalau ngomong mungkin dia bisa jadi, enggak aku nggak ngomong. Kapan aku pernah ngomong? Dulu, aduh lupa. Tapi kalau via tulisan malah nyata, ini loh dia menceraikan. Jadi jatuh cerainya. Dan ingat, berkaitan dengan cerai ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'imsakun bima'ruf aw tasrihum biihsan. Pernikahan itu kalau bisa ya udah dijaga. Lanjutkan kehidupan pernikahan dengan cara yang baik, atau kalau memang nggak bisa dilanjutkan ya berpisah dengan cara yang lebih baik. Jadi berpisahnya pun baik-baik. Sebagaimana ketika menikah, datang meminta, meminang, musyawarah, menentukan kapan tanggal pernikahan, acaranya seperti apa. Ketika terjadi perceraian, biihsan, dengan cara yang paling baik seharusnya. Sehingga ya inilah orang beriman. Ketika mereka menikah, dia hayyin, layyin, sahal, qarib. Ketika berpisah, tetap sikapnya seperti itu. Ya berpisah, ya baik-baik juga gitu. Jadi seorang perempuan pun ketika memang harus berpisah, ya berpisah baik-baik. Jadi nggak diperpanjang urusannya, nggak tambah ruwet, ada yang nuntut harta gono gini, ada yang ini, itu. Ada memang perempuan yang ingin meruwetkan suaminya, atau suami yang ingin mempersulit istrinya. Istrinya gugat cerai, tapi dia nggak mau, dia ini, itu, dan macam-macam. Akhirnya dia nggak masuk dalam kriteria orang yang tidak akan disentuh sama Allah. Barakallahu fiik. Nah. Jazakallah khair Ustadz atas paparannya. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, dulu saya merasa bisa beribadah dengan tenang. Namun beberapa bulan terakhir, terutama selama pandemi, saya merasa sulit untuk beribadah dengan khusyuk. Jiwa saya juga tidak tenang dan sensitif, cepat marah, cepat sedih. Ada teman menganjurkan saya untuk ruqyah.
namun saya merasa tidak sesuai karena tidak merasa terganggu oleh makhluk halus. Apakah bisa hati yang tenang dibantu dengan ruqyah meski bukan gangguan jin, Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah. Naam jamaah. Iya. Tadi kadangkala orang berubah sifatnya. Boleh jadi karena gangguan jin, boleh jadi karena umur, boleh jadi karena penyakit. Jadi ada orang, kalau bicara karena gangguan jin, ada seorang istri yang biasanya lembut sama suaminya. Kok sekarang jadi sensitif banget gitu. Mudah marah. Yang sebelumnya nggak kayak gitu. Boleh jadi karena sihir. Perubahan seperti itu. Karena ada sihir yang memang berusaha untuk memisahkan orang yang saling mencintai, suami istri ini. Kadangkala dua orang yang mau menikah tahu-tahu ribut. Ada apa ini? Boleh jadi ada sihir. Ada gangguan jin tadi. Boleh jadi perubahan sikap itu karena kondisi, karena umur. Ada orang semakin tua kok nggak kayak dulu ya. Sekarang ya dulu nggak boleh salah ngomong udah. Kalau dulu salah ngomong dia ketawa-ketawa. Sekarang salah ngomong habis sudah. Ada yang karena sakit. Orang karena sakit ada perubahan di kejiwaan dia itu. Baik, apakah dengan ruqyah? Ruqyah itu sebenarnya adalah berzikir. Berzikir. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Bisakah itu menenangkan jiwa kita? Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang? Bukan berangkat ruqyah, bukan. Engkau baca zikir pagi petang yang kita baca. Itu sejatinya adalah untuk membentengi diri kita. Dan untuk menyembuhkan hal-hal yang buruk di diri kita. Ketika kita berdoa mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wa hamma wa min kulli ainin lama, atau a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ketika kita membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baca, semuanya itu adalah untuk melindungi diri kita, menjaga diri kita. Hanya saja dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus lebih serius lagi ketika membacanya. Dan seharusnya semuanya serius ya. Cuma orang kalau dia sedang nggak sakit biasa doanya. Tapi ketika sakit mulai dia baca qul a'udzu birabbil falaq itu dengan menghayati. Karena sejatinya Allah itu tidak mengabulkan doa yang bersumber dari hati yang lalai. Jadi silakan engkau membaca zikir pagi dan petang atau ayat-ayat ruqyah itu demi menjaga dirimu dan menenangkan hatimu dengan menghayati. Bukan berangkat ke tukang ruqyah ya, enggak. Jadi lebih baik engkau terus mendawamkan zikir pagi dan petang ya. Kemudian baca zikir sebelum tidur. Semua aktivitasmu itu dimulai dengan bismillah. Jangan lupa ketika masuk toilet, keluar toilet, masuk rumah, keluar rumah. Baca zikir-zikir yang memang dianjurkan untuk dibaca. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustadz. Terkait dengan paparan Ustadz tadi, Ustadz, ini akhwat juga banyak sekali yang bertanya bagaimana menjaga lisan Ustadz. Apakah juga tadi cara yang Ustadz paparkan bisa termasuk membantu Ustadz atau ada cara lain Ustadz untuk menjaga lisan? Masya Allah. Nah, mahibati fillah. Kalau bicara orang yang lain, orang yang baik hati, orang yang lemah lembut, lisannya itu terjaga. Makanya Nabi SAW mengatakan laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang beriman itu bukan orang yang suka mengumpat. Bukan orang yang suka memaki. Nggak kotor ngomongnya. Itu orang yang beriman. Maka kalau kita
ingin menjaga lisan kita, apalagi tadi seorang wanita, dia menjadi penghuni neraka. Gara-gara apa? Gara-gara lisannya. Yang lisan ini sebenarnya adalah gayungnya hati. Jadi di hati kita ini seakan-akan ada ember, maka lisan kita itu ambil dari hati kita kemudian dikeluarkan. Jadi lisan itu adalah ungkapan isi hati. Sedangkan bicara akhlak, karakter itu ya di dalam jiwa kita gitu, yang akan nampak dalam raga kita. Kalau bicara lisan, yang Nabi SAW menyebutkan bahwasanya kebanyakan wanita itu masuk neraka gara-gara apa? Ya lisannya. Banyak melaknat, banyak memaki, kufur sama suaminya. Kalau suaminya berbuat salah, dia mengatakan, aku gak pernah melihat kau berbuat baik. Lisannya ngomong kayak gitu. Ini menunjukkan dia orang yang tidak pandai bersyukur. Bagaimana cara menjaga lisan kita? Adalah dengan meyakini bahwa setiap yang keluar dari lisan kita itu ada hisabnya. Ada yang mencatatnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah keluar apapun yang dilafalkan oleh manusia, melainkan di situ ada yang mencatat dan mengawasi. Kiraman katibi, malaikat-malaikat yang mencatat semua ada di situ. Sehingga kalau kita lihat seorang yang ditangkap sama polisi, akan dikatakan kepada dia, semua yang kau katakan dapat menjadi masalah dengan engkau. Jadi lebih baik engkau jaga ngomongnya. Maka kita pun perlu menjaga lisan kita. Kemudian agar kita dapat menjaga lisan kita, ingat dengan ancaman yang dahsyat ya. Yang Nabi SAW ditanya tentang seorang wanita. Yang wanita ini sholat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, lakinnaha salita. Tapi kalau ngomong pedes, tu'dhi jiranaha bilisan, suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kalau sekarang mungkin bukan lisan lagi, tulisan. Kata Nabi SAW, la khaira fiha, nggak ada baiknya di perempuan, neraka tempatnya. Di neraka tempatnya. Maka bagi para wanita adalah berhati-hati menjaga lisan. Biasakan lisannya itu berzikir. Ada pembantu. Nah, kalau kau ingin tahu engkau baik apa enggak, engkau punya enggak 4 karakter tadi, 4 sifat itu. Hayyin, layyin, qarib, sahal atau sahal qarib. Engkau tanya sama pembantu. Pembantunya taunya gimana nih? Majikannya. Aduh. Pelit. Bakhil. Kalau ngomong nyelekit, nyakiti hati. Maka dengan cara tadi kita mendengarkan masukan dari orang lain, kita dapat memperbaiki diri. Cuma yang jelas tadi berkaitan dengan lisan ini, hendaklah kita berusaha untuk memperbanyak zikir dengan lisan kita. Kalaupun kita marah, kalaupun kita emosi, yang keluar itu doa. Doa kebaikan. Allah yahdik, subhanallah. Ada cerita seorang parkir jamaah. Dia parkir, nutup mobilnya orang. Ya dia salah, yang nutup mobilnya orang ini salah gitu loh. Karena dia mau ke apotik lagi, nggak ada parkirnya, dia parkir seperti dia masuk ke apotik. Dia beli, ketika keluar, orang yang punya mobil ini udah mau keluar. Apa yang dilakukan oleh yang punya mobil ini? Dia marah-marah. Dia mengumpat orang yang nutup mobilnya ini dengan ungkapan yang buruk sekali. Apa ucapan orang ini mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Artinya kau mengganggu orang ini, semoga Allah melaknatmu. Apa kata orang ini? Semoga Allah merahmatimu. Dibalas sama dia. Allah yarhamuk. Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah melaknat kedua orang tuamu. Bayangkan sampai orang tuanya aja. Dimaki-maki. Apa kata orang ini? Semoga Allah merahmati kedua orang tuamu. Kemudian nih orang udah gak kuat. Pikirnya dibalas dengan makian juga. Ternyata dibalas dengan doa yang baik. Akhirnya yang terakhir dia mengatakan, Allah yusamih, semoga Allah memaafkanmu. Amin. Sudah selesai urusan. Jadi kadangkala kita ini, dengan cara kita menjaga lisan kita, dengan banyak berzikir, berdoa, sehingga tatkala kita marah,
kita pun mengeluarkan kata-kata yang baik. Pernah Nabi SAW duduk bersama Abu Bakar. Tahu-tahu ada satu orang yang berdiri lalu memaki Abu Bakar. Dimaki Abu Bakar. Dicaci maki. Abu Bakar diam. Nggak menjawab. Orang ini 2 kali memaki. Abu Bakar diam. Tidak menjawab lagi. Sampai terakhir 3 kali dia memaki Abu Bakar balas. Ketika Abu Bakar membalas, Rasulullah SAW berdiri dari tempat itu. Abu Bakar sadar Nabi pergi gitu loh. Maka dia tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau meninggalkanku gitu. Kata Rasulullah SAW, ketika orang itu memakimu yang pertama dan engkau diam, itu malaikat yang menjawab ucapan orang itu. Orang itu memakimu yang kedua kali, malaikat menjawab. Ketika ketiga kali engkau membalas dia, datang setan. Maka aku nggak mungkin duduk di majelis ada setan. Nabi pergi meninggalkan tempat itu. Maka kita pun ketika marah, kalau biasa dengan ucapan yang baik, maka insya Allah marah pun keluarnya yang baik. Nabi SAW juga menyampaikan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau marah seorang di antara kalian, diam. Diam. Ada yang marah, diam. Soalnya takut nanti nggak terkontrol omongannya. Hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita akan buka untuk yang bertanya langsung. Mohon ukhti 1 pertanyaan dan langsung ke pertanyaannya. Tafadoli untuk Ummu Abduh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Fon, 1 pertanyaan. Bolehkah saya membayar zakat emas? Minta maaf di luar topik. Saya bolehkah membayar zakat emas kepada kiai ulama guru saya? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Baik, afwan. Jazakallahu khairan katsiran. Dia termasuk yang berhak terima zakat enggak? Saya soalnya hanya pernah baca kalau yang berhak menerima zakat yang berdakwah atau menegakkan agama Allah. Siap. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, hibbati fillah. Berkaitan dengan memberikan zakat kepada seorang ustadz, kepada seorang pendakwah ya. Ini ada khilaf di antara para ulama. Karena Allah telah menetapkan di surat At-Taubah tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Bukan sedekah ya, zakat. Zakat mal. Di ayat 60 itu Allah sebutkan, innamas shadaqat lil fuqara. Sedekah itu, yakni zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Orang-orang miskin. Wal amilina 'alaiha. Orang amil zakat. Orang yang mengumpulkan zakat, membagikan zakat. Kemudian mu'allaf wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, yang kelima membebaskan budak, wal gharimin, orang-orang yang berhutang, yang terlilit hutang. Hutang ya untuk biaya hidup dia ya, atau untuk memperbaiki hubungan orang. Wa fi sabilillah. Yang ketujuh, fi sabilillah, di jalan Allah. Yang kedelapan, wabnis sabil, orang yang terputus nggak bisa melanjutkan perjalanan. Fi sabilillah dalam ayat ini, jumhur ulama berpendapat fi sabilillah ini hanya jihad fi sabilillah. Berperang di jalan Allah. Jadi salah satu yang berhak menerima zakat itu untuk berperang di jalan Allah. Untuk membiayai pasukan perang, untuk membeli kuda perang, membeli persenjataan perang. Jadi untuk fi sabilillah. Apakah berdakwah itu masuk fi sabilillah? Orang yang menuntut ilmu masuk fi sabilillah? Ini terjadi khilaf di antara para ulama. Karena kalau bicara fi sabilillah, semua yang Allah sebutkan itu fi sabilillah. Ngasih orang miskin fi sabilillah. Ngasih orang fakir fi sabilillah. Berarti sabilillah ini memiliki makna yang khusus. Jadi kalau lebih amannya keluar dari khilaf para ulama, apabila ustadz itu tadi bukan orang yang
masuk 7 golongan tadi, di 8 golongan masuk fisabilillah tadi, maka lebih baik tidak dikasih zakat. Engkau berikan zakat kepada ustadz agar ustadz menyalurkannya. Itu aman. Mamanya, ana beberapa kali umpamanya dititipin sama si Sesa, katakan ustadz ini ustadz, zakat ustadz, zakat. Sehingga ana tahu ini zakat. Untuk siapa? Untuk 8 golongan tadi. Jadi ustadz itu hanya menyalurkan. Kalau engkau ingin ngasih sesuatu sama ustadz, berikan yang di luar zakat. Kepada gurumu, berikan yang di luar zakat. Sehingga lebih menghormati itu ustadz juga. Ustadz kalau kasih zakat, apalagi mungkin ustadz itu berpendapat tidak termasuk dia yang berhak terima zakat. Maka akhirnya uang itu dia akan berikan kepada orang lain. Karena dia tahu enggak, anda tidak berhak. Jadi kalau ingin memberikan, bisa jadi titip kepada ustadz agar dia menyalurkan. Atau yang dilakukan adalah memberikan hadiah kepada ustadz di lain zakat tadi. Hibah, sodaqah, nggak ada masalah. Barakallahu fiik. Nah. Wa fika barakallah. Jazakallah khair Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Ustadz dan keluarga dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Ustadz, afwan, kalau pasangan mau membeli rumah dengan cara mencicil, afwan ini di luar topik Ustadz. Ya. Kalau pasangan mau membeli rumah dengan cara mencicil, tapi saya tidak mau karena takut riba dan sudah mengatakan lebih baik menabung dulu sementara dan tinggal di rumah orang tua. Namun pasangan bilang mau sampai kapan punya rumah kalau lebih sering tinggal di rumah orang tua. Apakah saya harus patuh dengan keputusan pasangan? Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibbati fillah. Jadi suami istri ini perlu punya 4 karakter tadi. Hayyin, layyin, sahal, qarib. Ada masalah dimusyawarahkan. Baik, apa masalahnya? Semua orang kepingin punya rumah. Maka sekarang berpikir bagaimana punya rumah dengan cara yang syar'i. Banyak orang berpikir kalau nggak ngutang nggak bisa punya rumah. Kalau nggak kredit nggak bisa punya rumah. Ya mungkin ada benar ada salahnya ucapan tersebut. Kita lihat banyak orang punya rumah nggak nyicil. Tapi memang banyak orang juga punya rumah dengan cara nyicil. Bagaimana ngobrol sama suami, kalau mau nyicil rumah nggak apa-apa. Tapi kita harus dengan cara yang syar'i. Tidak ada riba di sana. Kalau itu bisa terlaksana, silahkan. Contohnya, ada kerabat yang punya rumah. Saudara, dia alhamdulillah mampu. Kita ngomong sama dia, aku kepingin punya rumah. Tapi aku kepingin nyicil sama engkau. Ya, mudah-mudahan dapat orang yang hayyin sahal. Layyin tadi. Ketemu keluarga, aku mau nyicil sama engkau. Engkau belikan kita rumah, kita kepingin rumah itu, nanti aku beli sama engkau. Dicicil nih. Maka yang seperti ini nggak ada masalah. Jadi ngomong sama suami, nggak ada masalah, bismillah. Kita cari rumah. Tapi dengan cara tidak riba. Artinya kreditnya tidak kredit yang riba. Atau yang jadi masalah, suami itu ingin cepat keluar dari rumah orang tua. Maka kalau masalahnya itu, karena kalau di rumah orang tua nggak mandiri ya, kita nggak akan pernah bisa belajar untuk berjuang sendiri. Maka caranya ngontrak. Cari rumah kontrakan, udah bismillah. Kalau memang itu masalahnya kita bismillah. Kita cari rumah kontrakan, kita nabung duit. Nanti kalau bicara nabung duit, mungkin kalau langsung sampai beli tanah, beli rumah sulit. Oke, beli tanah dulu. Kayak orang-orang yang dahulu Masya Allah, beli tanah dulu. Nanti beli batu, nanti beli pasir, beli semen. Kemudian bangun. Dan itu akan berkah tatkala kita jauh dari riba. Daripada kita harus hidup dengan hutang. Yang hutang itu ya hammun billail. Kegalauan di malam hari.
wa dhullun finnar. Siang harinya kita malu ketemu orang yang punya duit, ya. Jadi seperti itu. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik Ustaz. Apakah masih ada waktu Ustaz? Kayaknya mungkin satu pertanyaan lagi. Di sini sudah adzan soalnya. Oh, baik. Ayo. Baik Ustaz. Mungkin satu pertanyaan aja. Ini ada beberapa juga yang bertanya kurang lebih Ustaz. Apakah yang tadi kriteria 4 tadi itu memang semuanya harus dipenuhi dulu Ustaz agar kita benar-benar terlepas dari ancaman neraka, ataukah bisa satu yang belum terpenuhi secara sempurna Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara orang yang tidak akan tersentuh sama api neraka, berarti dia punya 4 kriteria ini. Kalau ternyata kriterianya cuma 3 Ustaz. Jadi orang ini ya dikatakan dia dekat sama orang ya. Cuma dia agak sulit. Orangnya nggak gampangan. Jadi sebagian ulama mengatakan 4 kriteria ini sebenarnya satu satuan. Jadi kalau satunya hilang, nggak jadi gitu. Nggak jadi orang baik dia. Masih ada buruknya. Tapi insya Allah kita tahu Allah itu Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Kita dalam beragama saddidu wa qaribu. Kata Nabi SAW dalam beragama, usahakan engkau menepati sasaran. Sampai kalau kita ada anak panah ya, kita ada sasaran panah itu, kan yang di tengah tuh merah tuh. Kalau bisa sampai tepat di sasaran itu. Kalau nggak bisa mendekati. Jadi 4 kriteria ini tadi kita berusaha untuk mendekati dan terus berusaha untuk memperbaiki. Sehingga orang yang mati di jalan memperbaiki, insya Allah Allah tahu kita telah berusaha. Kalau ada saat-saat kita mungkin keceplosan ngomongnya nggak enak, kita langsung istighfar. Kita tahu ya Allah aku salah ya Allah ampuni aku. Jadi jangan pernah mengatakan aku kayak gini udah. Aku memang temperamen, aku memang suka marah, aku memang perasa. Karena ungkapan ini membuktikan kalau dia nggak mau berubah. Tapi berusahalah, iya aku punya kriteria yang buruk, aku akan perbaiki. Maka matilah di jalan memperbaiki. Dan jangan mati di jalan yang engkau berserah diri nggak mau memperbaiki. Teruslah memperbaiki. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Sesungguhnya orang-orang yang berjuang di jalan kami, pasti kami tunjukkan jalan-jalan kami. Allah akan tunjukkan. Jadi berusahalah terus, kalau nggak bisa menepati sasaran, mendekati sasaran, sisanya perbanyak istighfar, memohon ampun sama Allah Azza wa Jal. Innallaha ghafurur rahim. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Sekali lagi jazakallah khair wa barakallahu fiik Ustadz untuk waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kami. Insya Allah doakan kami bisa menjalankan ilmu dari kajian hari ini dan tetap istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan akhwat di Zoom, demikian kajian sisa kali ini. Mohon maaf, afwan tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Maaf juga jika ada salah kata. Jazakumullah khair atas partisipasinya. Sampai bertemu di kajian tematik dan rutin sisa berikutnya, dan tetap menjaga kesehatan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bisa tolong dibantu untuk di-unmute. Samase, it's different. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu
yang insya Allah bermanfaat.